Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal. Mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat. Kenapa? Kenapa baru mundur sekarang? Apakah yang lain ada mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama. Waduh, dipertegas oleh Pak Ganjar Pranowo ya. Langsung sajalah kita bahas, kalau gitu sudah lengkap narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ya. Kita sapa satu persatu, ada Bang Syahganda Nainggolan, juru bicara dari tim Amin. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Juga sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKI Prabowo Gibran. Wakil Rakyat Jakarta Timur. Udah hafal nih. Siap Bang. Terima kasih sudah hadir. Ada juga kemudian bersama kami ada Mbak Beka Ulung Hapsara, Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang Beka. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini kita hadirkan juga. Semoga Bang Beka nggak kaku di depan Habibur Rahman ya. Mitra kita, mitra. Mitra. Iya. Mitra ya. Teringat fit and proper test pada saat Komnas HAM ya. Oke, hadir juga ada Prof Siti Zuro, analis politik senior BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief. Langsung saja kita tembak yang Beka Ulung ya? Oh enggak, Wi. Bang Beka, momennya baru sekarang nih akhirnya. Setelah 1 pekan ya sempat tertunda ketika bertemu dengan pada masyarakat pada saat itu di Lampung ya kalau nggak salah ya. Apa yang menyebabkan sampai baru detik ini Prof Mahfud mundur dari kabinet? Ya, yang jelas kan ada 2 posisi saat ini Pak Mahfud. Yang pertama adalah posisi sebagai Menko Polhukam dan yang kedua posisi sebagai kandidat cawapres. Oke. Nah, Pak Mahfud harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas beliau sebagai Kemenko Polhukam. Apalagi juga ada beberapa tugas yang diberikan oleh Presiden langsung kepada Pak Mahfud. Tugas yang sedang running kan? Bukan sedang running, iya, bukan. Artinya yang sedang running. Ini diselesaikan terlebih dahulu supaya apa? Siapapun nanti yang jadi pengganti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira memang kalau kita bilang momentum telat juga tidak begitu ya. Karena ini kan lebih soal prinsip dan etik. Tapi kan udah spill udah kasih preambul. Oh ya, spill ya, tentu saja soal ini kan soal waktu. Bagaimana kemudian juga menunggu jadwal Presiden gitu. Supaya apa? Tadi persis yang disampaikan Pak Mahfud kemarin, supaya tidak tinggal gelanggang colong pelayu atau datang tampak muka, pulang tampak punggung. Itu yang paling penting kan di situ. Ya, tapi pertanyaan begini Bang Beka, apakah kemudian pernyataan Prof Mahfud ini disampaikan ke halayak umum, ke media sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini langkah yang tepat atau tidak? Atau justru ini memang manuver untuk mengguncang soliditas di kabinet?
Enggak, saya kira dengan rekam jejak Pak Mahfud begitu yang sudah sangat lama 25 tahun begitu di 3 cabang kekuasaan, ini soal prinsip begitu. Ini soal prinsip bagaimana kemudian dia menyatakan posisinya, sikapnya dan juga ke depan ini menghindari konflik kepentingan. Prinsip Ini itu ya. apakah sebuah kemuakan melihat situasi saat ini sudah seperti ini gitu loh. Ini kan begini. Yang pertama adalah prinsip menghindari konflik kepentingan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua etik gitu. Ini adalah etik dan etika bernegara. Oke. Ini yang saya kira paling penting dipegang oleh Prof Mahfud saat ini gitu. Soal kemuakan saya kira konteksnya bisa sangat luas begitu ya. Ada yang kemudian memang melihat perlakuan aparat misalnya terhadap beberapa pendukung paslon yang berbeda-beda itu satu. Yang kedua misalnya juga kalau kita melihat belakangan ini presiden keliling Jawa Tengah begitu ya. Didampingi oleh Pak Mahfud. Tanpa didampingi Pak Mahfud juga tanpa didampingi Menteri Sosial ketika bagi-bagi bansos. BLT. Ini kan sulit untuk mengatakan bahwa presiden tidak berpihak gitu ya. Karena pertanyaannya diajak atau nggak diajak? ini kan bagi-bagi tugas. Saya kira Pak Mahfud ini dalam Menko Polhukam sebagai Menko Polhukam kan tidak berurusan langsung dengan soal bantuan sosial. Ada di Kementerian Perekonomian, ada di Kementerian Sosial. Itu saya kira itu. Oke, Bang Beka, tapi menarik kalau berbicara mengenai ini adalah etika sebagai warga negara yang baik, etika bernegara begitu ya. Betul. Pertanyaannya adalah kan yang kemudian sedang berkontestasi tidak hanya Prof Mahfud. Apakah kemudian Anda mau nyebut yang lain nggak beretika gitu? Ini saya sedang bicara soal Prof Mahfud sendiri. Itu saya kira itu. Saya menjelaskan apa yang menjadi nilai yang dipegang oleh Prof Mahfud bahwa membandingkan dengan yang lain ya terserah saja. Saya kira publik bisa menilai. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini juga penting untuk jadi pembelajaran kepada publik. Bagaimana seorang pejabat publik seharusnya begitu bersikap, bertindak. Itu saya kira itu. Bang Habib. Ya, ini hari ke-79 dari 93 hari Prof Mahfud ditetapkan sebagai cawapres. Artinya kalau nomenklaturnya mungkin yang paling pas rangkap status. Sekitar 84,9% dari hari di mana beliau berstatus sebagai cawapres ya, 84,9-nya itu rangkap. Jadi kalau kita ibaratkan, kita makan sop kambing itu sudah tinggal kuahnya, kita baru ngomong, nggak enak nih kuahnya, gitu loh. Udah tinggal kuah padahal. Udah tinggal kuah, dagingnya udah habis semua, gitu kan. Karena masih ada hari tenang juga, itu kan. Itu saya istilah tersebut ditanyakan seorang penjual sate di Jakarta Timur, di Klender kemarin, ngobrol bersama saya. Dari rakyat kecil, istilah dari rakyat kecil. Karena rakyat kita kan menganalisa dan membandingkan antara perkataan dan perbuatan dari apa yang dilakukan oleh elit-elit kita. Nah, lalu kalau soal tugas sebagai menteri, menteri itu kan diangkat 5 tahun. Selesai tugasnya tentu 5 tahun. Banyak sebetulnya hal-hal yang menjadi pertanyaan publik sampai sekarang nggak selesai terlalu lama. Karena Prof Mahfud mendeklarasikan sebagai satu-satunya Menko Polhukam yang bisa langsung bicara dan mengatasi masalah konkret. Satu di antaranya misalnya Harun Masiku. Harun Masiku ini kan terkait dengan kinerja beberapa kementerian dan lembaga. Lembaganya misalnya KPK, yang di bawah beliau. Ya, ada kementeriannya misalnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada juga kepolisian dalam konteks intelijennya, ya kan? Atau intelijen secara kelembagaan juga. Nah, publik juga bertanya, gitu. Yang hal-hal yang seperti ini penjelasannya seperti apa? Jadi ada PR nih, maksudnya gitu? Satgas BLBI misalnya, dari 100 sekian triliun target hanya terpenuhi kalau nggak salah 30%-nya. Ya kan, publik kan juga bertanya. Nah, jadi yang seperti ini menurut saya memang tentu kami menghormati pilihan politik. Bagaimanapun kan Pak Mahfud politisi. Dia bisa membuat pilihan-pilihan politik sesuai dengan situasi dan kondisinya beliau saat ini. Mungkin karena merasa lelah dengan rangkap status dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara muak itu, makanya kembali ini rakyat bertanya. Tanggal 14 November
sehari setelah penetapan Capres dan Cawapres, Pak Mahfud menggelar konferensi pers soal potensi kecurangan pemilu sebagai Menko Polhukam. Backdropnya Menko Polhukam, podiumnya Menko Polhukam. Lokasinya Menko Polhukam. Yang disampaikan hanyalah sesuatu potensi-potensi kecurangan yang dianggap merugikan kubunya Pak Mahfud sebagai Cawapres. Soal misalnya polisi yang katanya mendatangi kantor parpol di Solo, padahal kemudian dijelaskan semua kantor parpol didatangi. Soal misalnya ada yang memprofil siapa yang sekarang dianggap disebut pelaku kekerasan seksual mahasiswa itu, ada itu mahasiswa begitu kan? Tidak membahas sama sekali soal PJ Bupati Sorong, tidak membahas sama sekali soal PJ Bupati di Cilacap. Yang mau Anda sampaikan? Ya enggak, artinya yang saya sampaikan, yang disampaikan dalam konteks sebagai Menko Polhukam hanya sesuatu terkait kepentingan dirinya sendiri. Kalau sesuatu nggak ada kepentingan dirinya nggak disampaikan. Apakah ini ya kan adil atau tidak? Publik tentu akan mempertanyakan. Tapi secara garis besar ya kan kita menghormati ya sikap Pak Mahfud. Ya, coba Bang Ganda juga saya mau minta tanggapan terkait mundurnya Prof Mahfud. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang lain, Bang Syahganda. Menurut Bang Habib masih banyak PR loh. Dan juga pekerjaannya juga ternyata tidak juga adil dan merata untuk semua pihak. Ya, saya pikir Pak Mahfud sudah 2 bulan lalu saya pikir udah berniat mundur ya. Yang saya tahu, dan saya kemudian membuat statement di media bahwa Pak Mahfud tidak perlu mundur. Nah, kemudian saya berikan pesan itu melalui ponakannya yang anggota saya, ponakan kandung dia, untuk disampaikan ke Pak Mahfud, jangan mundur. Saya bilang ngintelin aja tuh. Ya kan Jokowi yang Prabowo mau ngapain nih, cawe-cawe ya. Nah, jadi saya pikir itu Pak Mahfud memang melakukan strategi ya sedikit untuk melihat map dari potensi kecurangan ini. Yang kedua, kita melihat pada debat Cawapres di mana Pak Mahfud ini melakukan testimoni ya bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh mafia-mafia dan berbagai kerusakan yang silahkan dilihat lagi apa yang diungkap oleh Pak Mahfud. Ketika Pak Gibran bilang, oh kamu kalau misalkan ada iup yang ini cabut aja iupnya. Pak Mahfud menjelaskan mafia ini lebih kuat daripada negara. Nah, yang menarik ketika saya melihat 1 jam wawancara Pak Mahfud dengan Profesor Renald Kasali dalam podcastnya dia, disitulah ekspresi Pak Mahfud semua keluar. Ya, dia bilang misalkan, saya nggak mau konflik of interest. Ya, seperti menteri ini, mereka nggak cuti seenaknya aja kampanye di sana-sini. Ya kan, saya nggak mau. Yang kedua, saya nggak mau intervensi. Saya ke daerah, misalkan Sumatera Utara, PJ-nya itu anak buah saya loh. Ajudan saya sekian lama. Saya bilang, kalau saya datang jangan dijemput. Nah, Pak Mahfud ini sebenarnya karena dia profesor ya, seperti Mbak Wiwi ini ya, cendekiawan dan lain-lain, itu memang moralnya tuh tinggi. Ya, Pak Anies, Pak Mahfud ini kan dosen. Dosen tuh di mana-mana moralnya tinggi. Jadi saya percaya Pak Mahfud ini berdasarkan hati nurani. Ya, selama ini saya pikir kalau nggak ditahan-tahan oleh koalisi, ya dia pasti mundur lebih cepat. Tapi mungkin karena ditahan-tahan, dia lihat momentum. Ya, tapi saya percaya betul, saya mengapresiasi beliau sebagai orang yang karirnya itu tidak ada cacat dalam dunia akademis, politik, dan lain-lain ya. Itu saya mengapresiasi, saya pikir Pak Mahfud ini harus diteladani oleh Pak Prabowo agar mundur juga dari menteri. Kemudian Pak Jokowi juga cuti lah kalau misalkan mau kampanye untuk anaknya, kita nggak masalah. Termasuk juga koalisi Anda kan juga banyak menteri PKB. Ya, makanya kan ini kan yang konflik of interest-nya kita lihat ya. Misalkan Pak Habib anggota DPR, pejabat negara, dia sekarang kampanye di dapilnya misalkan, kan dia nggak ada konflik of interest walaupun dia pejabat negara, gitu loh. Ini yang disorot nih sekarang, yang ada konflik kontestasi ya. Iya, kontestasi ini misalkan minimal Pak Prabowo ya itu dia mundur. Ya, apalagi kalau Pak Jokowi, kalau dia misalkan mau kampanye untuk anaknya, ya dia itu tolonglah cuti. Jadi message dari Pak Mahfud ini adalah sepertinya ya, supaya kita menegakkan. Ini yang diomongin Pak Mahfud sendiri, saya dengar. Untuk kontestasi ini bermoral, berdemokrasi. Jangan kontestasi hidup mati untuk tahta. Ini bahaya gitu loh. Itu menurut saya. Kalau Mbak Wiwi, Prof Wiwi melihatnya ini akan lebih seru nggak ke depan setelah mundurnya seorang Prof Mahfud MD ini? Diulasnya nanti, kita jeda dulu Mbak. Kami kembali saat lagi. Mesti tadi Mbak Wiwi yang pertama.